dari Bapak Roni Kasenda. Ini disebutkan dari kota Manado. Betul. Ini kota yang sangat luar biasa, kota Manado. Oke, iya, betul sekali. Baik, pertanyaannya adalah, adakah materi tentang Matius 12 ayat yang ke-40 sama seperti Yunus 3 hari di perut ikan? Demikian juga anak manusia 3 hari. Pertanyaannya, Yunus 3 hari di perut ikan dan dia berdoa artinya tidak meninggal. Tetapi Yesus meninggal. Bagaimana korelasinya? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Pendeta. Kita bacakan ya ayatnya ini. Terima kasih. Mungkin tolong dibacakan ayatnya. Karena tadi disebutkan ayatnya, jadi kita baca ayatnya. Oh, Matius 12 ayat Matius 40. 12 ayat 40, Kak Steven. Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Demikian Pendeta. Terima kasih. Jadi apa yang dibandingkan di sana? Apakah yang dibandingkan di sana adalah bumi dan ikan? Ataukah yang dibandingkan di sana Yunus masih hidup di dalam perut ikan, tapi Yesus telah meninggal dan berada di dalam kubur selama 3 hari? Apa yang dibandingkan? Kalau kita baca itu ayat, pasal yang ke-12 ayat 40, yang dibandingkan di sana adalah 3 hari. Ya, itu yang dibandingkan. Korelasinya adalah tentang 3 hari. Bukan tentang perut ikan, lalu kemudian bumi, lalu Yunus masih hidup dan dia berdoa di sana dan Tuhan Yesus meninggal. Tapi yang dibandingkan di sana, korelasinya adalah tentang 3 hari. Kenapa dibandingkan tentang 3 hari ini? Apa rupa-rupanya yang terjadi sehingga Tuhan Yesus memberikan pernyataan tersebut? Kita baca ayat yang ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Mereka meminta tanda. Lalu apa yang Yesus katakan ayat 39, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu inilah yang dikatakan di ayat yang ke-40 tentang 3 hari tersebut. Sebenarnya kunci untuk memahami ayat ini adalah di ayat yang ke-41. Bolehkah Albert bacakan ayat yang ke-41? Ayat yang ke-41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yesus sedang menemplat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dibandingkan dengan orang-orang Niniwe. Orang Niniwe hanya dengan mengetahui tanda Nabi Yunus, dan mereka tentu mengetahui apa yang terjadi. Yunus memberitahukan kepada mereka bahwa 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan, lalu kemudian ia dimuntahkan oleh ikan yang besar itu dan dia boleh datang untuk mengabar Injil. Lalu orang-orang Niniwe itu bertobat setelah melihat atau mengetahui tentang tanda Nabi Yunus. Mereka bertobat dan mereka menerima pekabaran yang disampaikan Allah melalui Nabi Yunus. Tetapi dengan Tuhan Yesus, Yesus katakan bahwa sekalipun nanti ia mati lalu ia bangkit setelah ia berada dalam rahim bumi atau dikuburkan 3 hari, lalu ia bangkit, ia katakan akan begitu banyak orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang tetap tidak akan menerima dia sekalipun tanda Yesus itu lebih besar dari tanda Nabi Yunus. Ya. Karena Nabi Yunus
Dia hidup dan dimuntahkan. Yesus mati dan bangkit. Mana lebih hebat? Ya lebih hebat Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yesus katakan, yang ada bersama-sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih daripada Yunus. Tetapi sekalipun semua tentang kebangkitan Yesus dan Yesus itu sendiri lebih daripada Yunus, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan banyak orang Yahudi tidak mau bertobat. Sekalipun mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang mati, mereka tahu ia mati pada hari Jumat. Dan mereka masih melihat dia setelah ia bangkit. Banyak yang tidak mau menerima. Pekabaran tentang kebangkitan Yesus dikabarkan kepada banyak orang, tetapi mereka tidak mau terima. Itulah perbandingan yang sedang dibuat oleh Yesus untuk membandingkan orang Niniwe dengan orang Yahudi, lalu kemudian membandingkan apa yang dikabarkan oleh Yunus dan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Coba kita lihat satu atau dua ayat yang membuktikan bahwa memang orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima pekabaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang kedua. Kisah pasal yang keempat ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu kemudian ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi pekabaran tentang kebangkitan itu tidak mau diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa ia akan memberikan tanda, yaitu tanda Nabi Yunus, kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri, tetapi toh mereka tetap tidak mau menerima Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Terima kasih.